Berarti kan saya punya anak 3. Anak pertama kelas 6, umur 11 tahun. Anak kedua dan ketiga umur 5 tahun. Mau 6 tahun. Anak pertama berarti di semester kedua kelas 6. Masuk term 3. Anak kedua dan ketiga prep, berarti TKB. Sekolah di sini mah primary itu 7 tahun. Terhitung dari prep, berarti TKB atau persiapan sampai kelas 6. Waktu pertama kali datang ke sekolah, gimana prosesnya? Jadi pas pertama ke sekolah, ya mirip lah di Indonesia, berarti kan orang tua boleh ngantar masuk ke kelas, walaupun setelah itu ditinggal. Terus kan di sini kan sekolah dari jam 8:30 pagi sampai 2:30. Pas hari pertama itu bubarnya lebih awal, si perkenalan lah, perkenalan guru, perkenalan lingkungan dan lain sebagainya. Terus hari pertama sekolah itu adalah hari dimana kita membawa perlengkapan sekolah. Karena di sini itu tidak ada anak bawa buku ke sekolah ya, jadi bukunya sudah disimpan di sekolah. Jadi pas hari pertama sekolah itu semua kelengkapan yang ada di booklist itu dibawa ke sekolah, disimpan di sekolah semua. Pendaftaran awalnya sekolah tuh gimana, mensyaratkan apa saja gitu? Di sini mah tidak ada syarat harus bisa sudah harus bisa calistung masuk kelas 1. Atau misalkan TKB itu minimal anak sudah pintar baca tulis hitung. Oh, tidak ada di sini. Pokoknya usia harus cukup karena ada kalkulator pendidikan ya, di sini mah ada kalkulator. Ya, misalkan kasusnya si kembar berarti kan masuk indi atau udah harus masuk prep. Karena usia masuk prep itu dia harus terhitung usia 5 tahun di bulan Juli kalau nggak salah ya. Emang ada lah di websitenya EQI. Terus kalau tadi Pertama kan bawa ke jadi sebelumnya dulu. Jadi pas daftar itu tahapannya kan pertama kita daftar, memasukkan berkas dan lain sebagainya. Lainnya persyaratan TRA, terus rekomendasi EQI dan lain sebagainya dibawa lah kan ya. Ditambah yang pindahan Ali kan bawa translate rapot yang di Indonesia. Itu juga nggak tahu itu sebenarnya dipakai atau tidak lah. Pokoknya mah berkas, terus formulir diisi lah gitulah. Pokoknya udah lengkap. Udah gitu kan interview kan, dijadwalkan interview, kita interview. Pas interview dikasih booklist kan. Dikasih booklist, terus dikasih ya nanti seragamnya apa dan lain sebagainya. Yang jelas mah karena kita mah pendatang ya, yang biaya paling awal yang dibayar ke sekolah, bukan ke sekolah, nggak tahu ke sekolah, nggak tahu ke EQI. Pokoknya mendaftar biaya pendaftaran pertama kita dulu 3 juta. Itu. Biaya anak SPP gimana gitu? SPP kan kita mah kebetulan gratis ya. Sebenarnya karena suami masuknya itu mahasiswa S3. Nah, kalau S2 yang riset aja yang gratis. Kalau mau ke swasta ada di sini sekolah Islam swasta, sekolah Katolik swasta, sekolah Kristen swasta. Tapi full harus bayar semua dengan harga yang cukup bikin menguras kantong dan bikin mules ya. Sebenarnya kalau sekolah negeri pun kalau kitanya harus bayar lumayan. Ada ibu-ibu lah sharing bawa anaknya ke sini, dia ke sekolah negeri bayar sekitar 15 atau 16 ribu. Itu satu orang. Kalau ke swasta ya 15 ribu ya, sekitar 15 ribu 16 ribu. Mirip sih sebenarnya mah. Warna seragam beda-beda kan. Tiap sekolah beda-beda. Mabel Park kan merah ati, terus Woodridge State warna biru. Terus kan kita Woodridge North hijau. Oh, tapi Harrisfield motif, jadi ada 2 atau 3 warna lah, beda-beda. Jadi tiap sekolah punya kebijakan masing-masing lah. Kebetulan seragam sekolahnya anak-anak kita warnanya kan hijau. Terus khasnya itu seragamnya memang ada beige ya kan. Terus kerahnya ada motifnya, tapi tidak selamanya harus pakai itu. Jadi boleh
pakai misalkan karena warna dasarnya hijau lumut atau hijau botol gitu kan, pokoknya warna hijau, celananya abu-abu gitu. Itu mau belinya di mana aja silahkan. Karena memang harganya cukup berbeda jauh. Seragam yang ada badge-nya dan ada nama sekolahnya itu $35 satu. Kita belilah satu kaos yang ada logo sekolahnya. Sisanya untuk baju ganti itu yang beli yang $6. Ada urutannya juga. Paling murah Kmart karena $6 dapat satu. Malah kalau yang satu paket isi 2, jadi kita beli $6 dapat 2 kaos malah ya. Dari Kmart pindah ke Bigwe satunya $8. Dari Bigwe naik ke Target lah ya. Dari Target naik ke Best and Less. Best and Less lumayan lah, rada mahal. Best and Less satunya kan sekitar $12. Itu yang atasan, yang bawahan macam-macam, tergantung ada yang bentuknya mau model celana kargo, mau yang polos, mau yang celananya bahannya tipis kayak celana biasa. Yang penting kalau di sini sebenarnya bebas ya, yang penting warnanya harus abu-abu. Mau itu celana main, kalau warnanya abu-abu bisa dipakai sekolah. Cuma untuk topi di sini itu ada yang namanya aturan ini UV protection. Jadi pertama, anak-anak itu tidak akan diberi main keluar kalau dia lagi panas ya. Pas musim panas kemarin kan kita mengalami musim panas, itu ada 1 atau 2 kali anak-anak tidak diberikan main keluar karena suhu udara panas sekali, terlalu terik, jadi anak-anak dicengcem di dalam kelas. Dan topinya itu bukan topi baseball yang ada pet depannya, tapi yang malah semakin lebar si pinggirnya itu bagus. Jadi harus yang topi gunung kalau di kita mah disebutnya itu, yang topinya itu topinya apa? Basket. Ya pokoknya topi yang ada pinggirannya. Itu kalau belinya di Lowe's itu $15 satunya. Tapi kalau beli di Bigwe itu $10 itu sudah dapat yang topinya yang gede, yang lebar banget gitu. Jadi harganya sekitar $8 atau $10 lah kalau topi itu. Nah itu wajib. Terus ada aturan harus pakai ini juga sebenarnya, pakai sunscreen ya. Anak-anak wajib pakai sunscreen, terutama musim panas. Jadi catatan juga kan. Jadi pas beli seragam itu tidak pernah terpikir kalau seragam musim dingin itu gimana beda. Belum bertanya sampai sejauh itu gitu kan. Jadi kalau mau belanja seragam itu di awal tahun, karena memang seperti Kmart pun mengeluarkan seragam musim dingin tuh di awal tahun tuh dikeluarkan gitu. Sekaligus belanja buat musim dingin, jadi kaos yang tangan panjang, celana training sama kaos trainingnya itu dari awal tahun ajaran kita belanja pertama itu beli langsung. Soalnya ketika kita belanja di musim dingin itu sulit untuk menemukan kaos-kaos tangan panjang. Oh, terus saran. Jadi minimal tuh ada 3 style seragam, jadi Senin, Selasa, Rabu. Itu adalah ya. Jadi kaos 3, misalkan celana 3. Ya nanti kan ganti ya. Jadi nggak terlalu cuci kering pakai, tapi ada spare seragam lah, ada seragam cadangan. Nah itu juga harus dipertimbangkan karena ketika musim dingin seperti sekarang itu kadang kan tidak ada sinar matahari sama sekali ya, dan anginnya juga dingin. Jadi kalau mau jemur baju itu dia tidak mengering ya, tapi lembab. Malah lembab. Sebenarnya kan di antara perlengkapan sekolah yang cukup mencengangkan adalah biaya beli perlengkapan sekolah sebenarnya. Biaya buku yang di booklist 390 untuk bertiga ya, dibagi rata 130 lah seorang. Karena kan di sini tidak ada buku cetak yang harus dibeli ya. Di Indonesia pun sebenarnya kalau kitanya sekolah di sekolah negeri mah dipinjam kan ya, pinjam buku, bukan beli. Nah, biaya kegiatan kita pasti dapat pemberitahuan kalau harus bayar. Nah, nanti ada jalan-jalan, nanti ada apa, kita bayar gitu. Kebetulan kita mah nggak banyak kegiatan ya sekolahnya. Banyak kegiatannya yang gratis gitu, nggak mesti bayar. Yang bayar paling 15, yang kemarin kan $15 biaya bis. Itu jalan-jalan.
Sebelumnya bayar berapa? $10 kalau nggak salah mah. Kadang-kadang ada ditawari beli buku. Karena di sini kebetulan kita tuh sekolahnya tidak ada kantin. Jadi anak-anak bawa bekal dari rumah. Karena kasusnya itu tidak ada yang harus dibeli di sekolah. Nah, pada hari itu anak-anak bawa uang lah ke sekolah. Misalkan Super Duper Day satunya $1. Jadi anak-anak bawa uang $1. Tidak dikasih uang jajan tiap hari. Nyalah di sini mah. Di Indonesia juga ini mah kebiasaan keluarga masing-masing beda ya. Kebetulan kita mah di Indonesia juga anak-anak dikasih jajan, tapi bawa bekal. Terus kalau dibaca-baca pun di beberapa sekolah jadi udah pre-order. Jadi orang tuanya pesen di app, terus pesen bayar, di Gold Coast di Labrador Jadi udah bayar sebelumnya. Jadi nanti sekolah itu cuma mendistribusikan makanannya gitu. Sekolahnya harus dibeli apa dulu? Nah, perlengkapan sekolah yang harus dibeli kan suami saya sebelumnya sudah ini ya, bisa dilihat videonya lah. Sudah share kalau ada dikasih booklist di situ misalkan dalam setahun anak-anak butuh buku tulis sekian. Misalkan ada 10 dan ternyata ya ini mengejutkan juga. Di sini tuh buku tulis yang macam-macam jenisnya. Jadi ada yang bukunya itu kalau kita kan biasanya kalau misalkan garis-garis bolak-balik ya. Kalau di sini mah cuma sebalik-sebalik aja. Itu khusus buku-buku buat anak prep ya. Anak prep kelas 1, kelas 2 yang masih dalam proses belajar menulis. Tapi kalau yang kelas 6 mah yang kelas 6 mah sudah normal lah ya. Cuma ternyata ada organic book. Apa itu organic book? Organic book adalah buku garis-garis yang tidak ada garis pinggirnya. Pokoknya pengalaman lah belanja kebutuhan sekolah ya. Termasuk pensil dan pulpen itu jenisnya banyak. Ada yang kalau yang anak prep itu ada yang pokoknya pensilnya itu bentuknya segitiga dan cukup besar buat belajar tulis ya. Apa namanya beda-beda lah. Nah itu lumayan mengejutkan karena ternyata dalam 1 tahun kita harus menyiapkan penghapusnya sekian, lemnya harus sekian. HVS ya, kertas HVS harus 1 rim, terus sampai ya jelas lah ya pulpen, pensil warna, pensil, serutan dan lain sebagainya, termasuk tas buku, library bag, sampai tisu. Di perlengkapan itu dibawa ketika hari pertama, jadi satu kantong besar lah, jadi bawa 1 kantong besar. Dan jangan lupa dikasih label, udah dikasih nama, sudah dinamai. Jadi nanti itu guru tinggal ambil aja gitu. Belanja perlengkapan itu memang umumnya beli di office work karena memang lengkap. Yang dibutuhkan malah yang ada di booklist itu rata-rata di office work itu semua ada. Nah, kelebihannya adalah kalau kita punya apps-nya, punya aplikasinya, kita sudah bisa mengajukan langsung lewat apps. Jadi kita capture foto booklist-nya terus dikirim, terus kita upload si booklist-nya, nanti dikasih keterangan. Jadi sudah disiapkan sebelumnya. Jadi ke sana kita tinggal pick up. Jadi kita nggak ribet muter-muter mengelilingi office work untuk mencari perlengkapan gitu. Tapi sebenarnya bisa belanja juga di tempat yang lain. Contohnya di Kmart, di Bigway. Cuma kekurangannya memang kadang tidak lengkap. Cukup sih kalau misalkan hanya untuk menambah, misalkan butuh buku 1 aja gitu. Cukup lah beli di model di Kmart gitu. Sarannya beli ini aja, print label. Jadi, daripada kita capek kan ya tiap buku misalkan harus buku ada 10 ditulis, soalnya banyak sampai penghapus dan lain sebagainya pun harus dikasih label gitu. Jadi tinggal ngetik print, tempel. Di sini umum print label itu tidak umum melihat yang dikasih sampul diplastikin, enggak begitu juga di sini mah langsung aja bukunya begitu dikasih ada namanya depan langsung dikasih.